Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bangsa Eropa, baik itu bangsa Portugis, bangsa Belanda, bangsa Inggris, mereka datang ke Indonesia itu tetap aja melakukan berbagai tindakan diskriminatif dan eksploitatif terhadap bangsa Indonesia, sehingga ini menimbulkan keinginan dari bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan asing. Seperti yang kita ketahui, sebelum bangsa Eropa ini datang ke Indonesia, di Indonesia itu sudah berdiri banyak kerajaan-kerajaan atau kesultanan yang di Indonesia yang memiliki sistem perekonomian sendiri, memiliki hak kedaulatan sendiri, sehingga ketika datang bangsa Eropa ke Indonesia atau ke Nusantara, ini sangat mengganggu kepentingan dan kedaulatan dari kerajaan-kerajaan atau kesultanan ini. Ditambah lagi tindakan diskriminatif yang dilakukan bangsa Eropa ini menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dijadikan sebagai alat untuk memperkaya daerah asal mereka, sementara di sisi lain rakyat hidup dengan tekanan, hidup di bawah garis kemiskinan dan kemelaratan. Inilah yang mendorong banyaknya tokoh-tokoh di wilayah Nusantara akhirnya mengadakan perlawanan terhadap dominasi bangsa asing di Nusantara. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri perlawanan yang muncul sebelum lahirnya masa pergerakan. Jadi kita ketahui masa pergerakan nasional itu baru muncul ketika didirikannya Budi Utomo. Sementara sebelum adanya organisasi-organisasi ini, pergerakan bangsa Indonesia atau pergerakan wilayah daerah-daerah di Nusantara ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pada masa pergerakan. Apa aja ciri-ciri perlawanan pada masa itu? Yang pertama yaitu perlawanan bersifat kedaerahan atau lokal. Karena pada masa ini belum adanya rasa nasionalisme yang ada seperti halnya pada masa pergerakan. Pada masa ini mereka hanya berjuang berdasarkan daerah mereka masing-masing. Artinya apa? Jika ada satu daerah yang diduduki oleh bangsa Eropa, maka daerah lain menganggap bahwa itu adalah urusan internal mereka, sehingga daerah-daerah lain di Nusantara itu lebih memilih untuk tidak ikut campur, sehingga yang melawan hanyalah masyarakat dan tokoh-tokoh dari daerah yang bersangkutan aja. Tentunya kondisi ini juga mempersulit upaya dari Nusantara untuk lepas dari penjajahan bangsa asing. Yang kedua, yaitu tidak melalui organisasi dan dilakukan secara berkelompok saja. Ini tentunya berbeda dengan pada masa pergerakan. Kita tahu udah ada Budi Utomo, udah ada PNI, udah ada Indis Partis, udah ada lagi Sarekat Islam dan banyak organisasi lainnya. Sementara sebelum masa pergerakan pada abad ini justru perlawanan masih bersifat kedaerahan. Pada abad ke-19 ini tepatnya mereka hanya di samping mereka perlawanan bersifat kedaerahan, mereka juga tidak memiliki organisasi-organisasi yang terstruktur dengan sistematis. Mereka hanya berjuang secara individual atau berkelompok-kelompok aja. Tentunya ini juga melemahkan posisi mereka untuk membebaskan wilayah Nusantara dari penjajahan bangsa asing.
Selanjutnya, ciri perlawanan pada abad ke-19 ini sebelum abad ke-20 yaitu bergantung pada pemimpin karismatik. Jadi mereka itu sangat tergantung kepada pemimpin karismatik yang terdiri dari tokoh-tokoh agama, tokoh bangsawan, orang-orang yang dianggapnya memiliki kekuatan dan kesaktian. Mereka sangat bergantung pada tokoh-tokoh ini, sehingga ketika tokoh-tokoh ini tewas atau ditangkap oleh Belanda, maka secara otomatis perjuangan dan cita-cita mereka sangat mudah dipadamkan oleh para bangsa kolonial. Tentunya ini sudah pernah terjadi ketika Tuanku Imam Bonjol ditangkap dalam Perang Padri, langsung gerakannya bisa dipadamkan. Ketika Raja Sisingamangaraja ke-12 ditangkap oleh tewas oleh bangsa Belanda, langsung pergerakannya bisa dipadamkan. Ketika Tuanku Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, langsung perlawanannya bisa dipadamkan. Kenapa? Karena mereka sangat bergantung kepada para pemimpin karismatik. Selanjutnya yaitu perlawanan bersifat fisik atau hanya mengandalkan kekuatan senjata. Jadi perlawanan pada masa ini masih tokoh-tokoh kita di Nusantara masih menggunakan alat-alat yang tradisional, alat-alat persenjataan tradisional seperti rencong, terus keris, pedang, dan berbagai alat-alat lainnya. Artinya tentunya alat-alat ini, walaupun alat-alat ini berhasil membuat Belanda kewalahan, tentunya masih kalah dibandingkan bangsa Belanda pada masa ini yang sudah menggunakan peralatan yang sangat modern. Tentunya keris, kelewang, rencong, dan pedang ini tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk bertahan dari serangan bangsa Belanda yang menggunakan persenjataan modern. Walaupun peralatan ini sangat membantu upaya dari para pejuang kita pada masa itu untuk berjuang melawan bangsa Belanda. Selanjutnya, yang kelima, mudah dipecah belah. Seperti yang udah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, pihak bangsa Eropa itu menggunakan strategi divide et impera, yaitu adu domba. Jadi bagi para penguasa lokal yang merasa posisinya terancam dengan bangsa Eropa ini, tentunya mereka akan berdiri pada pihak yang berlawanan dengan bangsa Eropa. Sementara bagi para penguasa lokal yang bersekutu dengan Belanda, ini memanfaatkan bangsa Belanda untuk menerima bantuan guna memerangi penguasa lokal lainnya yang menjadi lawan politiknya, sehingga Belanda akan memihak salah satu pihak yang bertikai di daerah yang dikunjunginya. Nanti imbalan dari bantuan yang diberikan Belanda, maka Belanda akan mengintervensi kebijakan yang akan dilakukan oleh penguasa lokal tersebut. Jadi melalui politik divide et impera, bangsa Belanda selalu berada di tengah-tengah pihak, selalu berada di salah satu pihak yang bertikai di kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada saat itu. Selanjutnya ada beberapa perlawanan terhadap bangsa Eropa yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu perlawanan rakyat, yaitu perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis ya. Jadi ini adalah latar belakang dari perlawanan rakyat Aceh. Kita ketahui bahwa pada tahun 1511 Alfonso da Bolquerec berhasil menguasai Malaka. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan aktivitas perdagangan para pedagang muslim di Malaka menjadi terganggu, sehingga
pedagang-pedagang Muslim mulai meninggalkan Malaka sebagai tempat berdagang. Mereka mulai pindah ke, nanti ini ada peta Aceh. Jadi sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, para pedagang Arab, Persia, Gujarat biasanya lewatnya ke sini untuk ke Nusantara, atau para pedagang Jawa, Makassar dan juga Maluku lewatnya ke sini untuk berdagang di Malaka. Tapi sejak Malaka dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, akses dari para pedagang Muslim di Malaka ini dipersulit, sehingga banyak gangguan-gangguan yang mereka alami. Hal inilah yang memicu para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat akhirnya memindahkan jalur pelayaran mereka dari pantai timur Sumatera, mereka pindah ke pantai barat Sumatera. Begitu juga dengan pedagang dari Jawa dan sekitarnya, mereka akhirnya pindah ke jalur ini. Sehingga kondisi ini menyebabkan semakin berkembanglah Aceh sebagai pusat perdagangan baru, bahkan lebih ramai lagi daripada Malaka. Sehingga Portugis merasa bahwa semakin ramainya aktivitas perdagangan di Aceh ini sangat mengganggu posisi Portugis. Baiklah, kita lanjut. Ini poin yang pertama yang Ibu jelaskan tadi, termasuk poin yang keduanya ya, posisi Aceh yang sangat strategis sehingga Aceh dianggap sebagai ancaman bagi Portugis. Yang ketiga, yang mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis yaitu adanya hubungan Kesultanan Aceh dengan bangsa Eropa. Sebetulnya Aceh ini tidak hanya bersahabat dengan bangsa Eropa aja, karena kita ketahui bahwa Kesultanan Aceh itu mendapatkan dukungan dari Kesultanan Turki, dari Kesultanan Turki, dari Turki, dari termasuk Kesultanan Aceh ini mendapat dukungan dari Turki, dari India, termasuk juga Aceh mendapat dukungan dari, bukan kesultanan ya, negara Turki ya, juga mendapat dukungan dari Belanda dan Inggris. Tentunya hubungan Kesultanan Aceh dengan banyak negara-negara lain ini tentunya menjadi ancaman bagi Portugis, karena kita ketahui bahwa dalam aktivitas perdagangan Belanda, Inggris, dan Portugis ini saingan ya. Ketika mereka lihat Aceh ini bersahabat dengan Belanda dan Inggris, mereka merasa bahwa ini menjadi ancaman terhadap posisi Portugis di wilayah Nusantara dan Malaka. Selanjutnya yang mendorong yang keempat yaitu sikap dari Kesultanan Aceh di bawah Sultan Ali Munkhayat Shah yang menentang kehadiran bangsa Portugis. Jadi seperti yang kita ketahui, ada 3 Sultan Aceh yang sangat menentang Portugis. Pertentangan sikap keras mereka menentang Portugis di Kesultanan Aceh ini sudah dimulai dari raja pertama mereka, yaitu Sultan Ali Munkhayat Shah, termasuk nanti terus dilanjutkan oleh sultan-sultan berikutnya, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Seperti yang kita ketahui, Sultan Alauddin Riayat Shah pernah menyerang Portugis ke Malaka pada tahun 1573 dan 1575. Sikap menentang bangsa Portugis juga dilanjutkan oleh penerus sultan yang berikutnya, yaitu Sultan Iskandar Muda yang juga pernah 2 kali menyerang Portugis. Tentunya sikap Aceh yang konsisten menentang Portugis ini dianggap sebagai ancaman bagi Portugis yang semakin membuat memanasnya hubungan Kesultanan Aceh dengan Portugis. Selanjutnya, wilayah Kesultanan Aceh ya. Wilayah Kesultanan Aceh. Jadi Kesultanan Aceh ini memiliki wilayah yang sangat luas seperti yang kita lihat di peta. Pusatnya di sini di Aceh, lebih ujung tapi sebelah baratnya ya. Kalau Samudra Pasai di sini. Jadi
Aceh berhasil menguasai wilayah Aceh sekarang, bahkan sampai ke Sumatera Utara, pantai timur Sumatera, Deli, Siak, Riau, Melayu, Indragiri, Rengat itu menjadi wilayah bagian taklukan dari Kesultanan Aceh. Termasuk juga di sini wilayah Barus di sini ya, Barus, Padang, Pariaman, Pasaman, ya, Pariaman di sini, Padang di sini, Padang, Pariaman, terus pesisir selatan sampai ke Bengkulu, tepatnya yaitu daerah Moko-Moko. Ini dahulunya adalah wilayah taklukan dari Kesultanan Aceh. Hal ini memperlihatkan betapa luasnya wilayah Kesultanan Aceh, bahkan sampai ke semenanjung Malaysia sekarang, tepatnya yaitu daerah Pahang, Perak, dan Kedah ya. Ya, pada gambar yang tertera itu adalah Masjid Baitur Rahman. Ini adalah ikon penting di Aceh. Seperti yang kita ketahui, Masjid Baitur Rahman ini didirikan oleh Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1520-an, Sultan Aceh yang pertama tadi, yaitu Sultan Ali Munghayat Shah, berhasil mengusir bangsa Portugis dari Aceh. Pada tahun 1606, Portugis yang dipimpin oleh Martin Afonso de Castro akhirnya menyerang pusat Kesultanan Aceh, yaitu Kota Raja. Tapi serangan ini berhasil digagalkan. Serangan itu tidak jadi, bukan digagalkan. Serangan itu tidak jadi karena adanya serangan gabungan VOC terhadap Johor, VOC dan Kesultanan Johor terhadap Malaka. Jadi artinya Portugis berniat menyerang Aceh pada tahun 1606, tapi serangan itu gagal karena ternyata di Malaka VOC mendapatkan gempuran dari Belanda dan Kesultanan Johor. Ini adalah foto gambar dari Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah sultan terbesar di Kesultanan Aceh. Jadi puncak kejayaan Kesultanan Aceh itu ada pada masa Sultan Iskandar Muda. Walaupun sebelumnya Sultan Alauddin Riayat Shah pernah menyerang Portugis ke Malaka pada tahun 1573 dan 1575, ternyata sikap dari Sultan Alauddin Riayat Shah juga dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda pernah 2 kali menyerang Portugis ke Malaka, yaitu pada tahun 1615 dan 1629. Walaupun serangan tersebut gagal, tapi tentunya keberanian dari Sultan Iskandar Muda melakukan serangan secara besar-besaran terhadap posisi Portugis di Malaka, tentunya ini membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatannya untuk menghadapi Sultan Iskandar Muda. Sekarang kita akan mempelajari mengenai persiapan apa aja yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda sebelum menyerang Malaka. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda menyediakan kapal-kapal baru yang memiliki kapasitas untuk mengangkut 600 sampai 800 orang pasukan. Tentunya kapal ini adalah kapal dengan ukuran yang sangat besar. Yang kedua, yaitu mendatangkan kuda-kuda dari Persia. Seperti yang kita ketahui, Kesultanan Aceh di masa Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda ini memiliki pasukan yang menunggangi kuda-kuda yang didatangkan dari Persia, bahkan juga terdapat pasukan gajah ya. Selanjutnya membentuk pasukan gajah dan milisi infanteri. Jadi di samping ada pasukan kuda juga ada pasukan gajah yang siap dikirim untuk menyerang posisi Portugis ke Malaka. Strategi lain yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda yaitu menempatkan pasukan pengawas di jalur perdagangan untuk mengamankan wilayah.
Jadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh Kesultanan Aceh itu juga ditempatkan, dan di daerah-daerah kekuasaannya itu ditempatkan pasukan-pasukan yang bisa mengamankan wilayah kekuasaan Aceh dari gempuran pasukan Portugis. Ini selanjutnya kita mempelajari mengenai perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Sebelumnya jadi intinya serangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda ini gagal ya, tapi serangan ini mampu membuat Portugis kewalahan dan mampu membendung meluasnya pengaruh Portugis ke Sumatera. Materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Seperti yang kita ketahui, Maluku adalah pulau penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia. Sejak awal pelayarannya, bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, mereka mengelilingi dunia. Yang mereka cari itu adalah Maluku. Kenapa Maluku? Karena Maluku memiliki daerah yang kaya akan rempah-rempah. Inilah yang mendorong bangsa Portugis ingin menguasai Maluku. Ini dia Pulau Maluku. Sebelum bangsa Portugis datang ke Maluku, sebelumnya di sana sudah ada kerajaan Islam yang memiliki kedaulatan dan otoritas wilayahnya sendiri, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Ya. Jadi, Kerajaan Ternate, walaupun kerajaan ini adalah dua-duanya kerajaan bercorak Islam, tapi Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore ini tidak pernah akur. Mereka selalu berselisih. Pada awalnya muncullah perselisihan antara Portugis dengan Kerajaan Tidore karena bangsa Portugis menembaki kapal-kapal jungjung kapal yang akan kapal Tidore yang akan berlayar ke Banda ya, sehingga memanaslah hubungan Portugis dengan Tidore. Portugis berhasil mengalahkan Tidore berkat bantuan Ternate. Karena seperti yang kita ketahui, ketika bangsa Portugis pertama kali datang ke Maluku, Portugis ini langsung dipihak oleh Ternate. Karena Ternate ini bermusuhan dengan Tidore. Makanya ketika Tidore akhirnya melihat bangsa Spanyol datang ke Maluku, Tidore langsung memihak kepada Spanyol. Hubungan ini semakin memanasnya hubungan antara Portugis dan Spanyol. Puncaknya nanti Paus mengajak kedua bangsa Portugis dan Spanyol untuk menandatangani perjanjian Saragossa ya. Yang mana berdasarkan perjanjian Saragossa, akhirnya Maluku dikuasai oleh bangsa Portugis, Spanyol kembali ke Filipina. Jadi di awal kedatangannya bangsa Portugis diterima baik oleh Sultan Ternate. Tapi lama-kelamaan Sultan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun mulai menyadari banyak itikat yang tidak baik yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis melakukan monopoli perdagangan, sehingga inilah yang akhirnya membuat memanasnya hubungan Portugis dengan Ternate. Inilah yang mendorong munculnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Inilah rempah-rempah ya. Jadi pada umumnya wilayah Nusantara kaya dengan rempah-rempah. Ini ada pala, ada lada, dan ada banyak rempah-rempah lainnya ya. Sekarang kita akan mempelajari latar belakang perlawanan rakyat Maluku. Apa aja yang mendorong munculnya perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Sultan Ternate, yaitu Sultan Hairun. Yang pertama yaitu monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Seperti yang kita ketahui, bangsa Portugis melakukan monopoli perdagangan yang tentunya sangat merugikan rakyat dan Kesultanan Ternate. Selanjutnya bangsa Portugis mulai melakukan campur tangan terhadap urusan Kesultanan Ternate dan Tidore.
bangsa Portugis mulai ikut campur, terutama dalam urusan internal kesultanan seperti pergantian sultan. Inilah yang mendorong semakin memburuknya hubungan antara Portugis dengan Ternate. Selanjutnya yaitu penyebaran agama Katolik di Maluku. Ini muncul dua hipotesis mengenai yang ketiga ini. Hipotesis yang pertama, ini tidak menjadi faktor, karena kalau memang masalah agama menjadi pemicunya, tentunya dari awal Sultan Ternate tidak akan bekerja sama dengan bangsa Portugis, karena sudah tahu bahwa ketika kedatangannya Portugis pasti akan membawa misionaris atau penyebar agama Katolik. Hipotesis yang kedua menyatakan bahwa Sultan Ternate telat mengetahui di belakang hari Sultan Ternate, di kemudian hari Sultan Ternate baru mengetahui kalau Portugis ingin menyebarkan agama Katolik di Maluku. Ini menjadi salah satu pemicu munculnya perlawanan dari Sultan Hairun. Jadi ada dua versi atau dua hipotesis pendapat mengenai hal ini. Ini adalah Franciscus Saverius. Ini adalah tokoh penyebar agama Katolik yang datang ke Ambon pada tahun 1546. Tokoh inilah misionaris yang berhasil menyebarkan agama Katolik di Maluku dan beberapa wilayah lainnya. Jadi ini adalah tugu peringatan di sekitar Benteng Sao Paulo sekarang sebagai peringatan meninggalnya Sultan Hairun. Ini nampak di sini yang membelakang ini Sultan Hairun. Ini adalah Algojo, yang tak lain adalah penduduk pribumi juga yang akhirnya menjatuhkan hukuman mati terhadap Sultan Hairun. Jadi rakyat Ternate sebelum tewasnya Sultan Hairun, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun ini mulai berjuang untuk melawan dominasi Portugis di Maluku. Perlawanan dari Sultan Hairun ini berhasil membuat pasukan Portugis itu kewalahan, karena tahu bahwa untuk berjuang berhadapan-hadapan dengan Sultan Hairun ini Portugis merasa kekuatan Sultan Hairun sulit untuk ditandingi, makanya Portugis menempuh cara dengan tipu muslihat atau tipu daya. Sultan Hairun diundang untuk melakukan perundingan damai di benteng Portugis, yaitu benteng Sao Paulo. Namun sayang, dengan niat curang, ternyata ketika Sultan Hairun datang berkunjung ke benteng Sao Paulo, ternyata Sultan Hairun ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Portugis ternyata membunuh Sultan Hairun. Portugis berpikiran bahwa tewasnya Sultan Hairun ini bisa memadamkan perlawanan rakyat Maluku. Ternyata tewasnya Sultan Hairun justru menyulut kemarahan rakyat Ternate. Kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore yang tadinya berseteru, justru mereka bersatu untuk menghadapi Portugis yang telah membunuh Sultan Hairun. Ini tentunya membuat bangsa Portugis kewalahan. Dengan bersatunya rakyat Maluku, perlawanan selanjutnya dilanjutkan dipimpin oleh putra Hairun, yaitu Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah ini akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Portugis yang berada di benteng Sao Paulo ini dikepung oleh Sultan Ba'abullah selama 5 tahun. Portugis yang ada di sana di dalam benteng tersebut kehabisan bahan logistik ya. Ini dia Sultan Ba'abullah ya. Sultan Ba'abullah mulai menyerang pos-pos perdagangan dan pertahanan Portugis di Maluku. Jadi selama 5 tahun bangsa Portugis yang ada di benteng Sao Paulo ini dikepung oleh Sultan Ba'abullah dan rakyat Maluku lainnya. Sehingga lama-kelamaan pasukan Portugis yang ada di dalam benteng ini mulai mengalami kesulitan baik persenjataan maupun makanan, sehingga kondisi 5 tahun terkurung tidak bisa kemana-mana
mayoritas dari orang-orang Portugis di dalam benteng tersebut kondisinya sangat mengenaskan. Makanya Sultan Baubula mau membebaskan orang-orang Portugis tersebut dengan syarat orang-orang Portugis tersebut harus meninggalkan Maluku. Maka sejak saat itulah orang-orang Portugis mulai meninggalkan Maluku. Mereka pindah ke Ambon. Setelah terusir lagi di Ambon, baru mereka menetap di Timor ya, tim sekarang ya, Timor Leste sekarang. Nah, sekarang kita akan lanjutkan perlawanan rakyat Demak ya. Perlawanan rakyat Demak itu berawal dari beberapa latar belakang, yaitu yang pertama, adanya monopoli bangsa Portugis di Malaka yang menghambat perdagangan Muslim atau termasuk juga Demak. Seperti yang kita ketahui, dahulunya sebelum Portugis berkuasa di Malaka, banyak para pedagang Demak dan pedagang Jawa lainnya yang berdagang di Malaka. Namun sejak Malaka dikuasai oleh Portugis, akses para pedagang Demak dan pedagang Muslim lainnya ini dipersulit untuk ke Malaka. Ini juga memicu munculnya perlawanan dari rakyat Demak. Yang kedua, adanya kerjasama antara bangsa Portugis dan kerajaan Pajajaran. Adanya kerjasama antara bangsa Portugis dengan kerajaan Pajajaran yang mengancam Kesultanan Demak. Seperti yang kita ketahui, melihat kerajaan Demak, melihat Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggana semakin hari semakin memperluas wilayah kekuasaannya, tidak hanya mencakup wilayah Jawa, tapi juga sampai ke wilayah Jawa Barat. Di antaranya tidak hanya menyangkut Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi juga Jawa Barat. Bahkan Demak juga mulai berusaha untuk menguasai Banten. Melihat semakin meluasnya pengaruh Demak, ini menimbulkan kekhawatiran dari kerajaan Pajajaran ya, sehingga kerajaan Pajajaran mulailah melakukan kerjasama dengan bangsa Portugis. Dengan kerjasama tersebut, kerajaan Pajajaran meminta perlindungan kepada Portugis dengan imbalan bahwa Portugis diizinkan memonopoli perdagangan di Sunda Kelapa dan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Tentunya hal ini untuk membendung meluasnya pengaruh Demak. Mengenai pendudukan bangsa Portugis di Malaka tadi, itu Demak nanti ada menyerang bangsa Portugis di masa Raden Patah ya. Di masa Raden Patah, kita ketahui bahwa raja pertama Demak yaitu Raden Patah melihat Portugis mulai menguasai Malaka dan mengganggu aktivitas perdagangan Demak, maka Raden Patah itu mengutus dua kali pasukannya untuk menyerang Malaka. Maka Raden Patah mengutus anaknya yaitu Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1512 sampai 1513. Makanya dari Jawa Timur terus dia Raden Patah terus ke sini Lampung, terus sampainya akhirnya ke Bengkulu, akhirnya ke Palembang. Dari Palembang baru, ini terlalu panjang, Palembang harusnya di sini ya, ke Palembang baru ke Malaka. Makanya karena berhasil menyerang Portugis ke Malaka, Pati Unus dijuluki sebagai sebutan Pangeran Sabranglor ya. Walaupun serangan dari Pati Unus ini gagal mengusir Portugis dari Malaka, tapi serangan ini berhasil membendung meluasnya pengaruh Portugis ke Pulau Jawa dan beberapa wilayah Nusantara lainnya. Ini yang Ibu jelaskan tadi. Kita ketahui bahwa di Jawa Barat itu sudah ada kerajaan yang bercorak Hindu, yaitu Kerajaan Pajajaran.
Melihat Demak, Kesultanan Demak ini berkembang, bahkan Kesultanan Demak sudah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya ke Cirebon, ke Banten, dan beberapa wilayah lainnya. Ini menimbulkan kekhawatiran dari Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran yang takut akan terancam dengan perkembangan Demak ini memilih untuk bekerja sama dengan Portugis ya. Seperti yang kita udah belajar, Ibu jelaskan pada video sebelumnya, bahkan disepakatilah sebuah prasasti atau batu Padrao yang memuat perjanjian antara Kerajaan Pajajaran dengan Portugis. Tentunya bantuan dari Portugis tidak gratis. Sebagai imbalannya, Kerajaan Pajajaran harus mengizinkan Portugis untuk memonopoli perdagangan di Sunda Kelapa dan juga diizinkan untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Jadi, Kerajaan Pajajaran memberikan hak monopoli ini ya, hak monopoli lada. Seperti yang kita ketahui, wilayah Sunda Kelapa di Pulau Jawa itu ada 2 pusat perdagangan lada. Yang pertama yaitu Pelabuhan Banten, yang kedua Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Banten yaitu di Provinsi Banten sekarang itu sudah dikuasai oleh Demak, sementara Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pusat perdagangan lada itu dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran. Takut akan terancam oleh Demak, makanya Kerajaan Pajajaran bekerja sama dengan bangsa Portugis ya. Ini dia. Pada masa Sultan Demak yang berikutnya yaitu Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini pada masa Sultan Demak yaitu Sultan Trenggono, ternyata Sultan Trenggono ini mengetahui kerjasama yang dilakukan oleh Kerajaan Pajajaran dengan Portugis tadi, bahwa Portugis diizinkan monopoli dan mendirikan benteng di Pajajaran untuk melindungi di Sunda Kelapa untuk melindungi Pajajaran dari Demak. Ternyata kabar kerjasama ini diketahui oleh Sultan Trenggana, sehingga Sultan Trenggana atau Sultan Trenggono sangat marah terhadap Kerajaan Pajajaran. Makanya Sultan Trenggana mengutuslah panglima perang yaitu Fathahillah untuk menyerang Portugis di Sunda Kelapa ya. Pada tanggal 20 Portugis berhasil dikalahkan oleh Fathahillah pada tanggal 22 Juni 1527. Sejak saat itulah Portugis berhasil diusir dari Sunda Kelapa. Sejak saat itulah Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa dengan Jayakarta. Sunda Kelapa menjadi wilayah wilayah yang baru dikuasai oleh Kesultanan Demak. Makanya momen kemenangan Fathahillah inilah yang sampai sekarang diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kota Jakarta. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perlawanan dari Sultan Agung ya. Sultan Agung adalah raja terbesar dari Mataram ya. Sultan Agung adalah raja terbesar dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung ini memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Bahkan Sultan Agung memiliki keinginan untuk mempersatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram ya. Jadi puncak kejayaan dari Kerajaan Mataram atau Kesultanan Mataram Islam itu dicapai pada masa Sultan Agung. Bahkan pada masa Sultan Agung ini Mataram sudah menguasai wilayah yang sangat luas. Salah satu wilayah yang belum berhasil dikuasai oleh Sultan Agung yaitu Batavia. Makanya Sultan Agung memiliki keinginan untuk menyerang VOC atau Belanda ke Batavia. Ya, seperti yang tadi Portugis, yang ini Belanda ya. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung ini, Sultan Agung menganggap bahwa kedudukan VOC di Batavia ini bisa mengancam Mataram. Sultan Agung khawatir kalau VOC
Ini menyebabkan penderitaan bagi rakyat Mataram. Makanya Sultan Agung melakukan penyerbuan terhadap Batavia. Ada beberapa latar belakang serangan Sultan Agung ke Batavia. Yang pertama yaitu Sultan Agung menganggap kedudukan VOC di Batavia dapat mengancam dominasi kerajaan Mataram ya. Dapat mengancam dominasi kerajaan Mataram. Yang kedua, keberadaan VOC menimbulkan penderitaan bagi rakyat pribumi karena adanya monopoli dagang yang dilakukan oleh VOC. Yang ketiga, VOC sering mengganggu kapal-kapal dagang Mataram yang berlabuh, kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Inilah yang memicu memburuknya hubungan antara Sultan Agung dengan VOC. Sebelumnya Sultan Agung ini pada awalnya memang sempat mengizinkan kepada VOC untuk berdagang di Mataram ya. Tapi lama-kelamaan Sultan Agung ini menyadari bahwa VOC ini lebih menimbulkan dampak buruk dan berdampak negatif kepada keberadaan kerajaan Mataram. Makanya Sultan Agung mulai berupaya untuk menyerang VOC ke Batavia ya. Bahkan ketika pada awalnya Mataram ini sempat mengizinkan VOC untuk mendirikan benteng atau loji sebagai kantor perwakilan dagang di daerah Jepara ya. Tapi lama-kelamaan Sultan Agung ini menyadari bahwa keberadaan VOC di wilayahnya ini sangat membahayakan pemerintahannya. Selanjutnya, Sultan Agung itu adalah raja yang pernah melakukan upaya untuk menyerang kedudukan VOC di Batavia. Jadi ini tiga latar belakangnya ya. Ini petanya. Jadi dari ini wilayah kekuasaan Mataram tidak hanya mencakup wilayah Jawa Tengah, tapi juga wilayah Jawa Timur dan beberapa wilayah Jawa Barat lainnya itu sudah dikuasai oleh Sultan Agung. Ini ada Cirebon, Pariangan di sini Bandung sekarang ya dan sekitarnya. Salah satu wilayah yang belum dikuasai oleh Sultan Agung yaitu Batavia. Ini dia ya, Batavia di sini. Makanya Sultan Agung mulai melakukan menyusun strategi untuk menyerang posisi VOC ke Batavia ya. Tentunya ini menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ini dia Sultan Agung. Pada tahun 1628, Sultan Agung melakukan serangan yang pertama. Sultan Agung mengangkat Temenggung Bahurekso sebagai panglima perang. Bahkan pasukan Mataram pada masa ini berhasil mendarat di Marunda, yaitu sebelah timur Cilincing sekarang. Cilincing tepatnya yaitu Jakarta ya. Mendarat di Marunda yaitu sebelah timur Jakarta dan mendirikan benteng pertahanan yang terbuat dari bambu ya. Dalam melakukan serangan pertama, Raja Mataram ini mendapatkan beberapa bantuan dari beberapa tokoh penting di Jawa dan Jawa Barat. Salah satunya yaitu ada Dipati Ukur ya. Dipati Ukur. Dalam serangan ini, pasukan Mataram melakukan strategi yang cukup membuat pasukan VOC kewalahan, yaitu kita ketahui bahwa Jakarta itu dilewati membentang sungai yang membelah kota Jakarta atau Batavia pada masa itu, yaitu Sungai Ciliwung ya. Sungai Ciliwung pada masa ini adalah sebagai sumber air bersih dan sumber kehidupan dari masyarakat dan orang-orang VOC di Batavia.
Untuk memudahkan mematahkan VOC, maka Sultan Agung membendung sungai Kali Ciliwung ini atau Sungai Ciliwung ini, sehingga pasukan VOC yang ada di Batavia menjadi kekurangan air bersih. Inilah yang mendorong semakin banyaknya pasukan VOC yang akhirnya terkena wabah kolera ya. Ini strategi ini cukup membuat pasukan VOC kewalahan. Ini peta Sungai Ciliwungnya pada zaman sekarang ya. Jadi inilah sungai yang dulunya dibendung oleh Sultan Agung, sehingga VOC yang berada di Batavia menjadi kesulitan air bersih, sehingga banyak dari pasukan mereka yang tewas karena diserang oleh wabah penyakit kolera ya. Ternyata serangan yang dilakukan oleh Sultan Agung ini, serangan pertama yang dilakukan oleh Sultan Agung ini sangat mudah dipatahkan oleh Belanda. Sultan Agung mengalami kekalahan. Penyebab kekalahannya yang pertama yaitu pasukan Mataram kalah dari segi persenjataan. Pada serangan pertama ini Sultan Agung masih menggunakan persenjataan yang sangat terbatas, yang tentunya kalah dari pada VOC. Yang kedua, pasukan Mataram kalah dalam segi stamina. Seperti yang kita ketahui peta ini pasukan Mataram ini menempuh jalur yang sangat jauh untuk menuju, di sini pusatnya ya, Mataram di sini Yogyakarta sekarang. Mereka melewati perjalanan yang sangat jauh. Ini sudah sampai Cirebon, terus sangat jauh untuk menyerang VOC di Batavia. Tentunya perjalanan yang sangat jauh menyebabkan stamina dari pasukan Mataram ini terkuras, sehingga mereka kalah dari segi fisik. Sementara orang-orang VOC menunggu aja di Batavia. Sementara pasukan Mataram harus melakukan perjalanan yang jauh dari Yogyakarta ke Batavia. Selanjutnya, tidak patah semangat, tidak menyerah. Ternyata Sultan Agung ini adalah tokoh yang sangat gigih dan pantang menyerah walaupun gagal pada serangan pertama. Tapi ternyata Sultan Agung menjadikan kegagalannya dalam serangan pertama ini untuk lebih belajar lagi dari kekalahan yang sebelumnya, untuk mempersiapkan serangan kedua yang lebih matang lagi untuk mengantisipasi terulangnya kegagalan ini. Makanya dalam serangan kedua yang dilakukan pada tahun 1629, Sultan Agung mempersiapkan dengan sangat matang serangannya ini. Makanya Sultan Agung melakukan beberapa hal. Yang pertama, belajar dari kekalahan serangan yang pertama. Yang kedua, Sultan Agung memperkuat armada militer dan meningkatkan jumlah persenjataan. Jika tadi Sultan Agung kalah dari segi persenjataan, dalam serangan kedua ini Sultan Agung sudah menggunakan persenjataan modern untuk melawan VOC, seperti seperti meriam, itu sudah digunakan pada masa ini. Boleh dibilang bahwa penguasa lokal, inilah pertama kalinya para penguasa lokal di Indonesia menggunakan persenjataan modern untuk melawan bangsa asing. Yang ketiga, Sultan Agung mulai membangun lumbung-lumbung makanan di beberapa wilayah. Dipersiapkanlah beras-beras sebagai persediaan makanan untuk pasukan, dan juga sebagai gudang persenjataan. Di antaranya ada di Kerawang, ada di Bekasi, ada di Tegal, dan ada di Cirebon. Tapi ternyata strategi ini diketahui oleh VOC. VOC membakar lumbung-lumbung yang terbuat dari bambu ini. Justru ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kalahnya Sultan Agung dalam serangan yang kedua ya. Ini yang keempat ya, pasukan Mataram sudah dilengkapi dengan senjata api dan meriam. Dalam serangan yang kedua ini lebih matang dan lebih teratur daripada serangan yang pertama. Serangan kedua dari Sultan Agung ini sangat-sangat membuat Belanda atau VOC kewalahan,
Bahkan pasukan Mataram dalam serangan kedua ini berhasil menghancurkan benteng Belanda, yaitu benteng Hollandia, dan pasukan Mataram berhasil masuk ke Batavia. Tapi ternyata strategi yang dilakukan oleh Sultan Agung ini sudah diketahui oleh Jan Pieterszoon Koen, ya. Bahkan Gubernur Jenderal Belanda ini membakar lumbung-lumbung persediaan makanan yang telah dipersiapkan oleh Sultan Agung, sekaligus yang menyimpan persenjataan pasukan Mataram. Sehingga hal ini tentunya bocornya strategi Sultan Agung kepada VOC tentunya membuat VOC mudah mengalahkan Sultan Agung. Serangan Sultan Agung ini gagal, ya, karena ternyata Gubernur Jenderal VOC mengirimkan kapal untuk membakar lumbung padi yang dipersiapkan untuk pasukan Mataram, sehingga akhirnya pasukan Mataram yang bertempur ini menjadi kekurangan bahan makanan, sehingga mereka menderita kelaparan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, makanya pasukan Mataram memutuskan untuk mundur. Tapi ternyata perlawanan Mataram, kalahnya Sultan Agung dalam serangan pertama dan kedua, ternyata tidak mematahkan itikat dari Sultan Agung untuk selalu menekan VOC. Bahkan Sultan Agung berhasil memaksa VOC untuk membayar upeti kepada Mataram, ya, pada perkembangan selanjutnya. Perlawanan Mataram ternyata mulai melemah setelah wafatnya Sultan Agung. Hal ini disebabkan oleh para pengganti Kesultanan Mataram yang selanjutnya itu tidak secakap dari Sultan Agung. Bahkan pada masa pemerintahan Sultan Amangkurat I, kerajaan Mataram ini lebih memilih untuk bekerja sama dengan VOC. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, kolonialisme Belanda berhasil memecah belah kerajaan Mataram, sehingga terpecah belah menjadi kerajaan kecil yang tentunya ini memperlemah posisi Mataram. Demikianlah materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.